Hey, happy morning good people. Selamat datang di Ronpa, Rona Wigata, Rona Keseharian Warga Jelata. Hari ini tanggal 16 April ya. 16 April 2025. Tepatnya 13 hari setelah 1 tahun si naga turun dari pickup. Jadi seperti yang kita ingat, seperti yang saya ingat sih, entah kalian ingat atau enggak. Jadi setahun 13 hari lalu, si naga ini baru turun dari pickup Suzuki. Dia jalannya jauh dari Surabaya sampai ke sini. Itu melalui proses inden juga sejak bulan Oktober tahun 2023. Nah, jadi untuk batch awal Burkman itu kan memang melalui proses inden, di mana Oktober sih, saya November lah. Oktober itu pertama kali Burkman rilis ya di Indonesia. Jadi setelah sebulan saya mikir-mikir, akhirnya saya inden di bulan Novembernya, tanggal 27 kalau nggak salah ingat. Baru unitnya dikirim itu bulan April ini, bulan April 1 tahun lalu. Nah, setelah itu proses menunggu surat-suratnya. Awalnya STNK dan plat nomor itu kalau nggak salah 2 bulan kemudian setelah bulan April. Kan waktu itu saya WA salesnya, Mbak Sales, iseng aja, Mbak, kalau misal BPKB-nya udah jadi, tolong kabarin karena saya mau ambil aja langsung ke sana, ke Indrapura sana. Kan iseng kan, sekalian jalan-jalan, udah ada STNK juga ya. Ternyata malah ada kejadian itu. Padahal sebelumnya dadakan pasang behel yang ada yang bisa dipasangin base plate QC. Dadakan itu sebelumnya beli sore-sore, paginya berangkat, udah pasang box. Sampai di Indrapura baru sadar bahwa kunci boxnya itu adanya di kunci motor Jano di address. Ya udah, akhirnya boxnya cuma pajangan doang. Nah, selama setahun ini apa aja yang sudah terjadi pada si naga? Yang udah pasti untuk batch awal itu ya stang miring sama gearbox rembes lah ya, packing gearbox rembes. Melanjutkan 1 tahun Burkman sambil nyobain ini busa helm yang baru. Jadi masalah umum di batch awal kemarin selain stang miring dan packing gearbox rembes itu adalah jok retak. Untungnya waktu itu kita cukup terbantu ya sama Pak Iksan, karena kita bisa klaim jok yang retak-retak. Kebetulan mungkin karena saya, faktornya apa kita belum tahu juga. Mungkin karena saya enteng, terus motornya juga jarang jalan, jok saya aman. Harapannya sih nggak perlu klaim lagi karena saya males klaim, jauh 45 menit sampai sana, sampai 45 motor pare, kan males aja, kecuali harus banget gitu kan. Nah, kemudian masalahnya apa lagi ya? Lupa saya sampai. Berat tutup oli bawah, pembuangan oli. Untuk kayaknya unit saya aja, atau mungkin ada unit lain yang kayak gitu juga, saya nggak tahu. Yang jelas yang saya alami sendiri di unit saya ini di Naga, tutup baut oli bawahnya itu agak
susah dibuka dan ditutup lagi karena ternyata beratnya itu cuma separuh jalan. Nah, akhirnya setelah saya iseng ganti pakai tutup drainnya Adres yang beratnya penuh sampai dari pangkal sampai ke ujung atas, jadi penuh, nggak separuh lah. Itu enak dia dibuka tutup, nggak susah. Apa yang gue ingin jawab? Bodoh. Terus apa lagi? Kalau di saya itu aja kayaknya. Yang jelas yang udah saya ganti dari Sinaga itu cuman spion sama shock breaker ya. Spionnya saya ganti karena itu alat kan dia. Shock breakernya diganti karena saya pendek. Cuman karena diganti, resikonya bukan konsekuensinya. Kalau di standar tengah itu agak susah, agak berat karena center of gravity-nya udah berubah. Jadi saya bikin akal-akalan kalau di rumah. Itu saya kasih papan setinggi 2 cm sesuai hilangnya ketinggian setelah ganti shock breaker. Itu saya jadiin alas di ban belakang pas kalau mau standarin tengah di rumah. Nah, jadi nggak susah lagi. Terus rencananya nanti yang entah kapan atau mungkin nanti dapat ACC tiba-tiba dari bendahara, ya ganti ban itulah untuk melengkapi turunan 2 cm. Soalnya setelah ganti shock breaker kan jadinya sorot lampu depan tuh naik tuh. Tapi feel berkendara juga agak berubah karena kan agak itu yang depan tinggi, yang belakang pendek. Jadi mungkin harapannya nanti kalau udah ganti ban, rencananya 170 atau 110/70 itu jadi supaya enak lagi. Ya mungkin yang tinggi dia pada ganti ya lebih tinggi lagi bannya ya kan. Ya saya nggak mungkin ganti 120/70 men. Oh iya, lupa. Ada kelihatan lagi tuh. Speedometernya ada retakan dikit kacanya. Di situ ternyata ya kacanya doang. Jadi saya tanyain ke dealer. Ya nggak ada masalah, cuma kacanya doang, jadi nggak akan mengganggu kinerjanya. Terus saya ke bengkel resmi itu kemarin 2 kali, di sini sekali, cuman buat KSG 1. Di situ kita nggak usah cerita lagi ya. Yang di Pare saya kalau nggak salah pasang aksesoris. Sama yang kedua buat itu ganti grease kaliper depan, yang ternyata ya anggaplah sama aja ya. Kalau kalau lagi pas posisinya gitu ya kampasnya memang bakal nempel ke piringan cakram, jadi ya tetap bunyinya di situ aja, nggak pas jalan. Kalau sebelumnya pas jalan ada bunyi sih, ini kayaknya nggak begitu lagi. Terus apa lagi? Oh iya, yang paling baru di unit saya itu cuman sehubungan lampu plat nomor. Jadi ternyata bagi yang udah menjamah menyentuh motornya, mereka menemukan bahwa lampu plat nomor berpan ini panas. Terus akhirnya saya iseng dong bongkarin. Saya lihat rupanya dia fisiknya sama kayak lampu plat nomornya Satria yang waktu itu memang panas. Panasnya di Satria, yang saya ingat di Satria karena di Bukman saya nggak pernah pegang. Di Satria waktu itu ya panasnya emang lumayan mengganggu sih.
kayak dia bikin kaget. Panasnya bikin kaget, kayak ya anggaplah kayak panci panas gitulah panasnya ya. Terus akhirnya kan saya ganti LED yang kemarin saya beli buat si Satria. Itu masih panas, cuman panasnya lebih bisa ditahankan. Kayak panasnya lampu plat nomor si Jano. Sangat panas tapi nggak ngagetin gitulah pokoknya. Nah, kata mekanik Suzuki waktu itu, kenapa lampu plat nomor Satria panas? Karena filamennya ada 3 biji. Kalau di Jano kalau nggak salah 2 atau 1, lupa saya filamennya. Mekaniknya bilang kepalanya 3. Saya bilangnya filamen aja dah. Jadi sekarang statusnya yang saya ganti rupanya ada 3 ya. Spion, shock breaker, sama lampu plat nomor.